Bapak kita sudah hadir. Pak Jusni, langsung saja Pak Jusni. Kita di depan Pak Jusni. Ayo Bapak. Saya mengisi kekosongan, ternyata Pak Jusni on time. Silakan Pak Jusni. Pak Jarod, ada Pak Jarod? Alhamdulillah lengkap. Silakan Pak Jarod. Ayo Pak. Ini super senior, bukan senior lagi. Super senior. Mari Pak Jusni. Tadi saya sempat cerita nostalgia Pak Jusni. Saya sampaikan Pak Jusni itu dulu deputi di Kemenko PMK. Zaman dulu Bapak. Oh. Baik Bapak Ibu semuanya. Nanti yang saya akan setelah Pak Jusni, karena tadi kami mengisi kekosongan saja. Baik, Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti perkenalan beliau siapa dan sebagainya baru dikenalkan oleh Pak Jarod. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir di forum ini secara online maupun offline, Pak, kami sampaikan sudah hampir mendekati 400 yang di online. Seluruh kabupaten kota di Indonesia, Bapak, sudah. Kemarin sempat menyentuh 600 sekian, Bapak. Sekarang sudah 400. Ini ditunggu-tunggu kebijakannya dari Bapak Nas, Pak. Siap. Baik, untuk mempersingkat waktu, supaya tidak kita berlama-lama, kami persilahkan Pak Jarod untuk bisa memoderatori kegiatan kita di pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Jusni yang akan memberikan wacana, pandangan kepada kita semuanya nanti soal kemiskinan kita ke depan, Bapak Ibu serta Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Di kesempatan pagi hari ini tentunya senang sekali kita bisa berjumpa dan kita akan diskusi mengenai kemiskinan, dan ini kaitannya dengan indikator kemiskinan yang akan Bapak Ibu susun. Dan di sisi Bappenas nanti kami akan coba melalui Pak Jusni akan menyampaikan bagaimana arah kebijakan kemiskinan kita ke depan. Di mana sedikit pengantar mungkin nanti sebelum didetailkan oleh Bapak Jusni, bahwa kita memiliki target yang cukup optimis ya Bapak Ibu. Dengan tren yang selama ini terjadi, itu kita target yang diberikan oleh kita untuk kita semuanya itu cukup luar biasa tinggi, sehingga kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan ataupun strategi yang berbeda barangkali dibandingkan yang biasanya untuk kita bisa mencapai angka kemiskinan di 2029. Kita punya target nasional di 4,5 hingga 5%, atau lebih gampangnya kurang dari 5%. Dan ini perlu kerja bareng kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Tentunya tidak bisa pusat sendiri. Oleh karenanya perlu dukungan daripada daerah, dan nanti beliau akan menyampaikan mulai dari target bahkan sampai nanti apa yang perlu didukung, apa yang perlu dibantu Bapak Ibu semuanya di daerah untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan 2029 kurang dari 5%. Untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada beliau, Pak Jusni, untuk bisa menyampaikan materi kepada kita semuanya. Kami silakan, Bapak. Baik, terima kasih Mas Jarod. Baik, Bapak Ibu yang di luring maupun di daring, daringnya banyak banget menurut Pak Wahyu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya jadi bernostalgia lagi Pak Wahyu. Pak Wahyu ngakunya lebih junior dari saya, tapi memang saya tugasnya karena nggak pinter-pinter amat, tugasnya untuk belajar. Dari Pak Wahyu sama staf-staf yang lebih junior dari Pak Wahyu, saya banyak belajarnya. Jadi jangan kaget kalau nanti saya minta pendapat untuk saya pelajari ya. Saya nggak mau rugi, pokoknya kalau saya ngobrol sama teman, saya harus belajar. Baik, kita akan membahas seperti yang sesuai dengan assignment dari Pak Wahyu,
arah kebijakan sinkronisasi dan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan, dan tentu saja penghapusan kemiskinan ekstrim dalam konteks karena Bapak Ibu hadir di sini menyusun indikator kinerja kabupaten kota. Ada benang merahnya, nanti kita bahas supaya kita nanti akan menemukan benang merah, dan nanti kalau saya lupa Bapak Ibu ingatkan lagi. Seperti yang saya yakin Bapak Ibu sudah mendengar frasa atau basis data Detesan. Ya, kalau Detesan ini kita harapkan bisa membantu kita mengintegrasikan program, dan tentu saja konvergensi anggaran, indikator kinerja daerah, dan pada akhirnya kita ingin menurunkan kemiskinan ekstrim. Nah, ini cukup banyak, tapi nanti dibagikan ke Bapak Ibu, jadi nggak usah catat. Tapi yang penting itu seperti kita tahu, kita ada 2 dokumentasi, yang dokumen perencanaan yang akan memberikan arah ke kita. Pertama, RPJPN 2025-2045, dan ini sudah menjadi undang-undang, dan RPJMN 2025-2029, dan ini sudah menjadi Perpres. RPJMN sekarang merupakan RPJM pertama dari jalinan RPJM selanjutnya sampai mencapai 2045. Nah, tentu saja target nasional itu kita harapkan bisa dapat dicapai jika kabupaten kota mampu mengkonvergensikan data program anggaran dan indikator kinerja. Bapak tahu kita balik negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan maju berkelanjutan. Ini dicanangkan di Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang RPJPN. Terus juga pilarnya adalah berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Seperti yang saya katakan tadi, ini kita harapkan pada akhir 2045, jadi ini 100 tahun kita merdeka, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan baik yang bersifat bahasa saya itu vertikal ya. Vertikal itu di antara social economic status, DSI 1, DSI 2, tapi juga ada yang namanya kesenjangan ketimpangan horizontal, itu antara teman-teman wilayah Indonesia di timur, barat, dan yang lainnya. Itu cuma frasa saya aja. Nah, ada RPJMN 2025-2026 itu dalam bentuk Perpres 12 pada tahun 2025. Beberapa yang kita harapkan adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0%, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing meningkat, tentu saja daya saing sumber daya manusia ya, dan intensitas GRK menurun menuju net zero. Ini dari undang-undangnya. Nah, untuk itu ada Trisula Pembangunan. Ini Trisula Pembangunan dicanangkan ada 3 Trisula Pembangunan. Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi yang kita pastikan percepatan pertumbuhan makin tinggi, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ini harus berkelanjutan. Berkelanjutan itu baik dari sudut lingkungan hidup maupun dari sudut sosial. Tentu saja kita hendak menurunkan kemiskinan dan peningkatan SDM yang berkualitas. Bapak Ibu perhatikan semua yang kita katakan pasti ada peningkatan SDM karena SDM adalah modal kita. Nah, untuk yang tahun 2024, untuk yang penurunan kemiskinan khususnya, tingkat kemiskinan pada 2024 bisa dilihat itu adalah 8,57, tingkat rasio Gini 38%, TPT 4,82,
proporsi kelas menengah jadi 13,4. Yang kita harapkan untuk yang pada tahun akhir ERP-JMN itu tingkat kemiskinan menjadi 4,5 sampai 5%, Gini rasio itu jadi 37%-an, tingkat pengangguran terbuka 4 sampai 5, dan proporsi kelas menengah meningkat menjadi 20%. Ini meningkat pada waktu kita menghitung 2024 itu baru 13,4. Nah, diharapkan untuk 100 pada tahun 100 kita merdeka itu semuanya tentu saja menurun. Tingkat kemiskinan setengah sampai 0,8, rasio Gini juga menurun 29 sampai 32%, pengangguran terbuka 4, dan proporsi kelas menengah kita harapkan menjadi 80%. Selanjutnya, nah ini yang kita lihat sampai tahun 2025 ya. Kalau kita lihat yang biru ini biru juga warnanya. Biru ini kemiskinan nasional, terus juga yang di tengah itu ekstrim, dan yang ekstrim 1,9 purchasing power parity, yang baru pakai 2,15 purchasing power parity. Memang kalau kita menggunakan purchasing power parity yang berbeda, ini World Bank melakukan perhitungan-perhitungan untuk membuat kompabilitas di antara angka-angka kemiskinan. Memang kita agak naik ya, tapi yang kita harus perhatikan sebetulnya trennya, dan trennya kita harus gaspol gitu kalau bahasa anak mudanya. Kondisi saat ini di sebelah kanan tahun 2025 itu sekitar 8,5%, terus juga Gini rasio 37,5%, dan TPT atau pengangguran terbuka sudah 4,76. Targetnya di mana di akhir tahun 2029 itu bisa kita lihat dan kita harapkan bisa tercapai 4,5 sampai 5, terus juga 37%-an Gini rasio. TPT pengangguran terbuka itu 4 sampai 5, dan tentu saja yang untuk Indonesia Emas kita bisa lihat pasti yang namanya 4%. Nah, yang menarik adalah kelihatan di sini kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti business as usual ya, atau kalau bahasa statistiknya trajektoris biasa. Saya bukan orang statistik, jadi kalau ada orang statistik yang ngomong saya pura-pura ngerti, padahal juga nggak ngerti amat. Tapi kalau kita buat forecast itu trajektorinya biasa, itu kita bilang business as usual. Kalau kita ngelihat itu nggak boleh trajektori nasional, itu harus kita gaspol gitu, yang pasti tidak bisa dilakukan business as usual. Nah, yang kita harapkan kabupaten kota, Bapak Ibu yang jauh lebih tahu dari lokasi di mana Bapak Ibu bekerja, perlu memperbaiki ketepatan sasaran, integrasi program, dan efektivitas belanja daerah. Ada beberapa yang kita temukan bahkan dengan meningkatkan ketepatan program itu pencapaian teman-teman kita, kelompok penerima manfaat akan jauh lebih baik. At the end of the day pasti membantu mereka. Selanjutnya, ini kondisi dan target kemiskinan nasional. Jadi kita naik lagi ke atas kondisinya. Yang menarik adalah kalau kita lihat memang menurun terus, tapi laju penurunannya melambat. Dan tahun 2026 bahkan kita lihat kalau dari slope atau M-nya gitu ya, kelihatan membutuhkan percepatan. Dan percepatan bisa berbasis pencapaian kelompok sasaran dan juga konvergensi program. Jadi program digabungkan untuk memastikan bantuan jadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang menarik adalah teman-teman Pemda kabupaten kota itu
itu harus bisa memetakan siapa miskin, siapa rentan, siapa yang menerima program apa, dan apakah masih memerlukan intervensi. Ini kalau bahasa BPS-nya ini by name by address, dan kita punya basis datanya. Selanjutnya, ini juga menarik. Ini berdasarkan usia. Oh, usia saya masih ada di sini nih, paling kiri. Saya udah ngecek aja, harusnya kalau saya presentasi, usia saya masuk sini, walaupun ke kanan-kanan gitu ya. Kalau kita lihat, ini kita bagi-bagi sebetulnya ya, dan ini dihitungnya dari Susenas tentu saja, dan kita lihat keluarga suatu keluarga punya anak apa enggak, terus kita petakan, dan kita hitung lagi, dan kita assign ke tiap individu. Bisa kita lihat, anak-anak dan lanjut usia memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Tentu saja mereka bisa dikatakan ini frasanya ya, tapi bukan benar-benar tidak produktif. Ini non produktif segmen karena mereka belum bekerja, dan yang lanjut usia ini teman-teman saya nih banyak yang sudah tidak bekerja. Kelihatan di sini anak-anak dan lanjut usia itu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, dan tentu saja kondisi anak saat ini sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sedangkan lansia karena tidak produktif membutuhkan dukungan untuk menjaga kesejahteraannya di usia tua. Mengatasi deprivasi anak dan melindungi lansia merupakan investasi strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan. Nah, biasanya bisa kita lihat adalah di kabupaten kota, misalnya anak miskin itu yang menerima PIP, Program Indonesia Pintar, PKH, MBG, dan layanan kesehatan, termasuk juga partisipasi dalam JKN ya. Lansia miskin, ini kita bisa pastikan atau indikator yang kita harus monitor. Lansia miskin itu menerima bansos, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Anak putus sekolah, itu kita harapkan anak dari keluarga miskin kembali sekolah. Lansia rentan, kita harapkan juga bisa masuk yang miskin, lansia miskin, ke sistem layanan sosial daerah. Yang menarik adalah kita harus pastikan kemiskinan, kita harus mengerti kemiskinan anak adalah risiko kemiskinan masa depan, dan kemiskinan lansia adalah risiko kesejahteraan hari ini. Jadi dua-duanya, yang satu di depan, yang satu hari ini. Apakah penting? Keduanya penting. Saya baru punya cucu satu ya, anak udah kelas 2 apa ya. Anak sekarang nggak mau punya anak banyak-banyak katanya. Saya tanya kenapa, mahal ya katanya. Ya dia yang ngurusin, jadi saya juga nggak bisa komentar. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah keduanya ini sangat penting. Salah satu yang kita pelajari di Aceh, kalau nggak salah, aki-aki ini termasuk saya, itu sering dimintai tugas oleh bapak ibu dari anak untuk ngejagain. Bukan ngejagain gratis, ada juga sih ya anak minta ke ibunya suruh jadi babysitter gratis gitu kan. Yang muda-muda senang kan nyuruh ibu bapaknya jadi babysitter gratis. Tapi yang penting adalah value dari akik nininya itu diharapkan bisa kita transfer karena anaknya orang tua si kecil itu yakin value yang diajarkan oleh orang tuanya dulu itu baik dan bisa ditransfer ke anak-anak. Jadi menarik ini urusannya. Kita punya di Aceh itu siapa ya? Oh di Aceh, Mas Jarod teman saya di Bappenas. Seperti Pak Wahyu bilang, saya suka bingung ini kegiatan saya di PMK apa bukan, tapi waktu itu di PMK, tapi Bappenas ikutan. Jadi gitu ya. Saat ini, saat ke depan juga itu sangat penting dan itu kita harus perhatikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi di Perpres RPJMN,
efisien, kita mengharapkan pada akhir tahun 2029 itu kurang dari 5% ya. Kalau kita lihat ini sebarannya, kita pada tahun 2025 ada 8,25%, target kemiskinan pada akhir 2029 4,5 sampai 5. Ini yang menarik, beberapa tantangan yang kita harus hadapi. Pertama, intervensi penurunan kemiskinan sudah cukup besar, laju penurunannya melambat, sehingga efektivitas dan ketepatan intervensi perlu terus ditingkatkan. Jadi kita sadar, bukan modal, dana yang kita lakukan itu yang kita gunakan itu sudah cukup baik, tapi stagnan seperti yang saya katakan tadi. Nah, terus juga yang kedua diperlukan peningkatan akurasi dan integrasi program untuk mengoptimalkan penurunan kemiskinan. Terus yang pasti kita juga ingin memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan program bantuan menyeluruh sesuai kerentanannya sehingga tergraduasi sejahtera. Pada ini Bappenas dan teman-teman KL termasuk juga tentu saja Kemdagri 8,25 naik 4,5 Bang. Itu sedang memastikan kita punya definisi graduasi yang seragam. Di Bappenas itu di bawah Pak Maliki juga, Pak Dinar yang lead. Tapi yang pasti kita tahu kalau kita beri, jadi esensinya gini, kita harus memastikan bansos yang masih terpaksa kita berikan ke keluarga penerima manfaat itu harus bisa meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan. Jadi bukan hanya dikasih senang gitu, tapi nanti kalau kita tidak kasih, nantinya turun kemiskinan lagi. Sangat dinamis. Nah, tentu saja program yang lebih presisi lebih diperlukan, bukan hanya lebih banyak program. Karena ada yang operasionalnya, misalnya yang kita biasanya kita gunakan, akurasi sasaran, terus juga kualitas pendampingan, graduasi, dan pemutakhiran data daerah. Pendampingan nanti ini sangat penting. Semua program pemerintah yang saya tahu itu intervensi bagus, tapi kalau pendampingan nggak ada, pasti bantuannya berhenti. Baik kredit, nantinya ada non-performing loan yang besar, padahal sama-sama kita mengharapkan kredit itu dilakukan dengan benar. Jadi pendampingan ini benar dan sangat penting dan kita akan membuat sistem yang baik. Harus baik. Nah, ini prioritas nasional yang mendukung kemiskinan. Nanti kita bisa baca ada beberapa PN 2, 5, 3, 6, 8, 4 dan 7. Ada 42 program prioritas, dan ada 146 kegiatan prioritas. Yang menarik adalah kita harus bisa sebelum melaksanakannya ini dengan efektif dan efisien, perbaikan dan integrasi data kita harapkan bisa mencapai minimal 70%. Integrasi sasaran program juga kita harapkan dari program-program sosial. Nah, standarisasi dan program pemberdayaan sosial ekonomi yang saya katakan tadi, kita sedang mendiskusikannya untuk membuat definisi graduasi yang bisa kita gunakan secara standar, menjaga keberlanjutan program pemberdayaan, jadi bukan hanya bansos diberikan, tapi kita harapkan SDM, akses dari teman-teman kita yang kita bantu itu bisa terus terjaga, sehingga mereka bisa meningkatkan terus sumber dayanya, baik manusia maupun yang lain. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar dengan lokasi prioritas wilayah miskin. Ini yang biasa kita katakan intervensi kita di kantor-kantor kemiskinan ya. Kita harapkan bisa kita penurunannya bisa kita
tambah menjadi 4,5 juta per tahun atau 1,6%. Kalau hanya meningkatkan akurasi program dengan data yang baik, gitu ya. Terus juga untuk yang standarisasi kita juga harapkan ada penambahan pencapaian sasaran, termasuk juga penambahan lapangan pekerjaan. Terus selain itu yang terakhir infrastruktur, selain memberikan akses yang sehat, jadi mengurangi teman-teman jadi sakit atau hidup tidak sehat, bisa menambah penurunan kemiskinan dan tentu saja penambahan lapangan pekerjaan. Yang penting kita harus ada teman-teman semuanya, KL di pusat maupun di Pemda, kabupaten kota, pengentasan kemiskinan adalah anggota lintas prioritas nasional. Bisa sebetulnya kita kelompokkan menjadi perlindungan sosial yang akan mengurangi beban pengeluaran, pemberdayaan ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan dari teman-teman, infrastruktur dan layanan dasar untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Selanjutnya. Ya, ini yang tantangan dan strategi mengurangi kemiskinan dalam membangun atau meningkatkan kesejahteraan penduduk ya. Nanti kita bisa baca saja, ini ada tantangan dan peluang secara garis besar. Di bawahnya untuk mengatasi tantangan dan peluang, mengakomodasikan peluang ini, kita ada strategi utama, dan tentu saja untuk memastikan strategi utama berjalan dengan yang kita harapkan, ada sasaran-sasaran yang kita tentukan. Pertama, tantangan dan peluang. Kita lihat tantangannya terbatas akses layanan dasar bagi penduduk miskin. Kita bisa lihat misalnya 67 teman-teman miskin dan rentan yang sakit belum mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang berkualitas. Jadi bukan hanya akses fasilitas kesehatan yang bisa diakses saja, tapi juga harus berkualitas. Kita juga lihat angka putus sekolah tinggi, terutama SMA dan perguruan tinggi sebanyak hampir 30% dan untuk yang perguruan tinggi 77%. Ini menarik untuk meningkatkan atau memelihara akses. Seperti kita tahu, teman-teman semuanya dan juga termasuk kelompok sasaran yang disebut orang miskin, itu pasti kalau bahasa gayanya itu selalu memikirkan return on investment. Maksud saya gini, orang sekolah, anak sekolah, itu harus yakin dengan sekolah itu dia bisa meningkatkan pendapatannya. Kalau enggak, ngapain sekolah? Capek kan? Ngapalin, terus jalan, segala macam. Ada tuh ongkosnya. Ongkosnya dari SPP yang direct cost, bahkan dengan ongkos-ongkos tidak langsung. Seperti misalnya yang ongkos tidak langsung itu misalnya transportasi dan yang lain-lain. Nanti Bapak Ibu yang tertarik sama household economics, itu juga ada tuh. Ini biasanya kita lihat ciri khas dari rumah tangga pertanian ya, agricultural farm. Untuk teman-teman kelompok miskin yang kerja di bawah sektor-sektor non produktif termasuk agriculture, itu anaknya itu aset produktif. Jadi kalau kita mau minta teman-teman orang tua miskin nyekolahin anak, dia mikir anak gue sekolah, gue nggak bisa dapat pendapatan yang biasanya kita dapat dari sana gitu kan. Makanya ada PKH, ada PIP, yang lain-lain itu ditujukan untuk mengganti quote-unquote foregone income atau opportunity cost ya bahasa-bahasanya. Tapi juga memastikan kualitasnya juga harus baik, karena pada dasarnya orang mau sekolah juga itu bisa meningkatkan pendapatan dan itu harus dilakukan dengan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, terus untuk terbatasnya akses miskin rentan terhadap kesempatan ekonomi, ini kita bisa lihat ada hampir 80% itu belum mendapatkan akses pendanaan usaha
dan hampir 60% itu tanpa aset produktif. Itu biasanya teman-teman memang nggak punya aset produktif ya. Terbatasnya akses terhadap infrastruktur juga itu yang penting. Ada yang tidak layak huni dan bahkan 87% itu belum mendapatkan akses air minum bersih dari perpipaan atau ledeng. Memang kita punya akses untuk yang sumur ya, tapi itu juga harus hati-hati karena untuk yang sumur itu juga harus ada beberapa persyaratan yang perlu dipastikan. Nah, akurasi bantuan sosial masih rendah. Kita hitung hampir 42% bantuan yang akurat menyasar penduduk miskin. Jadi kita bisa tingkatkan dan ini kalau dari 42% ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan kita harapkan efektivitas dan tentu saja efisiensi pengentasan kemiskinan bisa dicapai tanpa menambahkan program atau dana baru. Nah ini yang lagi dilaksanakan. Di kita ada counterpartnya BPS, namanya Forum Masyarakat Statistik. Ini orang-orang pinter, banyak dosen, dan harus ada beberapa wakil. Saya dulu waktu di PMK jadi ex officio, tapi yang pasti FMS sekarang sedang menghitung garis kemiskinan yang baru. Seperti Bapak Ibu tahu, garis kemiskinan yang kita masih gunakan sekarang itu tahun 98. Gitu. Dan ini lagi dihitung langsung. Kita harapkan detailnya quote-unquote tidak menarik lah ya. Tapi yang pasti kita harus memastikan garis kemiskinan baru ini banyak membantu pencapaian kelompok sasaran, bukan hanya menghitung berapa teman-teman yang masih miskin. Terus untuk strategi utama ada 5, yang pasti ada pengurangan beban pengeluaran melalui kartu kesejahteraan, terus juga peningkatan pendapatan dan kecepatan kerja melalui kartu usaha. Ini ada kartu kesejahteraan, ada kartu usaha. Setahu saya, kita sedang mendiskusikan sama, tapi yang akan keluar nanti namanya Prokesra ya. Nanti tunggu aja tanggal mainnya, tapi hampir sama. Pembangunan infrastruktur dasar juga yang kita harapkan bisa meningkatkan, dan tentu saja karena banyak teman-teman miskin dan rentan hidup di tempat-tempat yang tidak menentukan, ini akan bersifat afirmatif ya. Kita arahkan supaya bisa membantu teman-teman yang masih miskin. Terus juga yang tadi saya katakan, penggunaan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSN), dan itu setahu saya regulasinya akan ditingkatkan menjadi undang-undang, dan itu sekarang lagi dibahas di DPR. Sasaran utama tentu saja kita harapkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4-5%, 4,5%. Itu adalah ekstrim. Dan, untuk yang ekstrim kita harapkan di bawah 0,5% pada akhir tahun 2026, dan kita harapkan juga proporsi kelas menengah itu menjadi 20%. Itu ada beberapa angka yang kita pastikan dari 2025 2009. Misalnya ini yang belum kita bahas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal itu sekarang masih 10%. Nah, kita harapkan bisa meningkat ke 20%. Ini peningkatannya agak sedikit karena kita menyadari untuk teman-teman PD penyandang disabilitas fasilitasi itu diperlukan, tapi bukan berarti mereka minta dilindungi ya. Mereka tidak mau dilindungi, tapi mereka tahu ada keterbatasan, jadi harus difasilitasi. Contoh baiknya lah rem untuk kursi roda ya.
rem kursi roda itu tidak boleh lebih tajam, lebih terjal, lebih apa? M-nya, sudutnya itu nggak boleh lebih dari 17%. Kalau di bawah 17%, teman-teman yang pakai kursi roda itu masih bisa sendiri dia. Ya. Kalau enggak, itu harus dibantu. Memang sih keterbatasannya ada. Saya ingat contohnya waktu saya dampingi Bu Puan, kita waktu itu ada Olimpiade penyandang Special Olympic ya, di para Olimpik ya, itu kita buat untuk teman-teman para atletnya itu punya bus, tapi karena sempit untuk naik busnya itu terjal banget. Kita tahu tuh, Bu Puan udah melotot-melotot aja waktu itu. Tapi memang nggak bisa lagi karena itu di pinggir jalan. Jadi memang kita berikan teman-teman dari bus itu quote-unquote mendorong. Jadi di setiap stand plat pemberhentian itu ada teman-teman dari bus yang bersiap membantu mendorong kursi roda sehingga bisa masuk. Kalau enggak kuat, karena memang berat. Nah, kalau kita lihat dari yang di atas, itu kita bisa melihat akurasi bansos jadi masalah, sehingga banyak program tidak tepat sasaran, dan kita perlukan juga selain tidak sasaran pemutakhiran DTSN, ini tidak kalah pentingnya. Akses usaha rendah itu kita lihat pemberdayaan belum menjangkau miskin rentan. Kita harapkan bisa ke KUR atau UMI atau koperasi merah putih ya. Bapak Ibu sudah tahu lah teman-teman pemiskin itu nggak punya kolateral Bapak. Tanggungan. Kolateral Bapak ya. Kalau kita pinjam ke bank kita kan harus punya barang jaminan ya. Biasanya teman-teman itu nggak ada jaminan, dan kita sudah banyak termasuk juga dari PNM itu program-program yang tidak memerlukan jaminan fisik. Biasanya kalau masih ingat, tapi saya yakin anak-anak muda nggak pernah dengar nih, Martin Ravalion bilang itu kita pakai jaminan namanya jaminan bukan jaminan, kolateral, namanya kolateral komunitas. Jadi tanggung renteng, ya. Saya pernah waktu itu diajak teman-teman PNM ke yang buat yang daerah kota tuh yang suka buat ikan asin. Mereka itu dikasih kredit, tapi untuk kelompok. Dan dipastikan teman-teman di kelompok itu memastikan semuanya itu membayar dengan baik. Ya, jadi kalau ada yang nggak membayar, semuanya melototin. Itu namanya kolateral sosial. Ada bahasanya tapi saya lupa. Itu kolateral yang bersifat komunitas, dan itu sangat efektif karena tidak punya kolateral yang bersifat fisik. Kita juga lihat rumah juga banyak yang tidak layak, sehingga kita bisa harapkan kemiskinan bisa dikurangi dengan meningkatkan kualitas hunian. Dan ini tentu saja ada program PSPS, ada juga APBD bisa mendukungnya, dan yang tidak kalah pentingnya itu CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Setahu saya kalau teman-teman swasta, yang pasti undang-undangnya ada ya, mereka harus punya CSR. Tapi mereka suka bingung, ini CSR-nya kemana? Saya pernah sampai sekarang masih ngurusin geopark, walaupun geopark saya belum masuk geopark UNICEF karena jauh banget. Tapi kalau kita tanyakan teman-teman CSR tuh teman-teman perusahaan langsung nanya, oke, kita punya dananya, baik harus atau enggak gitu ya. Tapi mau kemana nih? Karena mereka harus akuntabel juga kan ke pemegang saham mereka. Jadi harus dikasih tahu tuh Pemda sama ini. Kita perlu di sini ada programnya, kita perlu ini, kita perlu ini, kita perlu ini.
kalau CSR atau perusahaan yang punya CSR bilang, oh iya kita mendukung gitu, jadi apa nama istilahnya, selalu quote unquote menjual karena mereka mendukung pembangunan, nggak apa-apa. Yang penting memang mendukung beneran. Orang mereka kan cari untung, gitu. Tapi pastikan CSR mereka jalan sesuai dengan tujuan pembangunan di Pemda, kabupaten, kota. Gitu. Jadi harus sesuai. Syaratnya pastikan mereka tahu lokasinya di mana, tujuannya apa, gitu, dan harus akuntabel. Mereka mau berpartisipasi apa enggak. Akses air juga rendah, juga kesehatannya rendah, khususnya itu untuk yang kesehatan rendah. Risiko jatuh miskin karena sakit itu sangat besar, sehingga pastikan teman-teman semuanya, teman-teman yang miskin juga mempunyai akses dari PBI atau JKN, ya, JKN atau PBI yang kita subsidi. Seperti Bapak Ibu tahu, kalau tidak salah ini angkanya angka zaman dulu, pemerintah pusat itu membayarkan iuran untuk penerima bantuan tertentu jumlahnya 96,8 masalah. Tapi itu juga harus bekerja sama teman-teman Pemda untuk memastikan juga bisa diteruskan bantuan iurannya sehingga mereka terlindungi dari risiko sakit. Selanjutnya, ini yang kita lihat kalau misalnya yang kita bisa gunakan untuk pengentasan kemiskinan. Seperti kita lihat adalah pilar intervensinya tipikal ya, ada pengurangan beban kemiskinan, ada peningkatan pendapatan, dan ada pengurangan kantong kemiskinan. Jadi ada pengurangan beban kemiskinan itu kita akan melalui kartu kesejahteraan, juga peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, ada juga afirmatif dan produktif yang namanya nanti akan dicanangkan oleh Bapak Presiden sebentar lagi. Terus juga pembangunan infrastruktur dasar dan afirmatif. Beberapa intervensi program ada yang kita highlight, bisa kita baca semuanya. Tapi yang pasti kementerian lembaga kita coba tagging, ini harus dipastikan lagi. Tapi ada untuk yang pengurangan beban pengeluaran itu ada 11 KL. Ya, diantaranya tentu saja si Kemensos, Kemenak, Kemendikbud, Bapanas, ini Bapanas ya, bukan Bapenas, Kementerian SDM dan Kemenkes serta lainnya. Untuk peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja kita lihat ada 15 KL. Terus untuk bangun infrastruktur khususnya yang bisa kita lihat dari Memperkim, Kemendak, Kemenhub untuk fasilitas produktif, tapi untuk yang fasilitas layanan dasar kita libatkan Kemendikdasmen, Kemendikti, dan Kemenkes. Yang pasti kabupaten kota, teman-teman kabupaten kota perlu memastikan 3 pilar intervensi hadir secara bersamaan pada rumah tangga miskin dan rentan. Jadi diutamakan itu terintegrasi dan saling mendukung. Misalnya kalau untuk kurangi beban kita tahu bansos, subsidi jaminan sosial, terus juga menaikkan pendapatan, usaha, kerja modal dan akses pasar. Untuk yang lingkungan hidup ada lagi, termasuk juga transportasi, sanitasi dan yang lainnya. Ada satu pesan penting yang kita pelajari dari intervensi kita khususnya perlindungan sosial. Bansos tanpa pemberdayaan menciptakan ketergantungan. Pemberdayaan tanpa perlindungan sosial itu sulit bertahan, tidak sustain. Infrastruktur dasar tanpa targeting tidak otomatis menurunkan kemiskinan. Esensinya adalah semuanya harus terintegrasi, kolaborasi, dan jangan silo. Selanjutnya,
ini kita lihat ada beberapa lokasi yang kita lihat kita prioritaskan. Lokasi prioritas kita lihat ini 10 provinsi prioritas berdasarkan RPJMN 2025-2029. Ada beberapa yang kita lihat indikator-indikatornya, misalnya tingkat kemiskinan, jumlah penduduk kemiskinan, dan tingkat kemiskinan ekstrim. Ini ada beberapa kita bisa lihat, tapi yang pasti dari gambar sebelah kiri itu makin makin gelap, itu makin makin banyak ya. Yang di atas itu jumlah penduduk miskin, kalau yang di bawah itu persentase penduduk miskin. Jadi kalau bahasa gayanya P0 nih ya, kalau persentase teman-teman yang harus punya per kapita keluarga per bulan itu di bawah garis kemiskinan. Ini menarik, yang satu penduduk miskin, yang satu persentasenya atau proporsinya. Kalau jumlah penduduk miskin itu kelihatan sebagian besar atau gambar yang lebih gelap itu terjadinya di daerah-daerah yang banyak penduduknya. Ini di Jogja, di daerah Sumatera Utara dan Selatan, gitu ya, karena banyak penduduknya. Walaupun persentasenya dikit, kan dikalikan ya persentase dari jumlah penduduk, populasi, itu menjadi jumlah penduduk miskin. Kalau persentase penduduk miskinnya atau proporsinya atau P0-nya itu sangat berbeda. Kita lihat teman-teman yang daerah timur itu kecenderungan mempunyai warna yang gelap atau proporsi atau P0 yang lebih tinggi. Dan ini harus dipastikan dikolaborasikan. Maksud saya gini, kedua indikator ini harus dipegang untuk mengarahkan intervensi kita. Yang pasti kalau kita melihat 10 prioritas, 10 provinsi prioritas, itu tidak berarti daerah lain tidak penting, tapi bisa menjadi acuan untuk penajaman program, anggaran, dan pendampingan. Ini yang kita harus pastikan, termasuk juga ada beberapa indikator yang misalnya bisa didapatkan di DTSN, itu jumlah rumah tangga miskin tidak menerima program dan juga yang belum punya akses. Seperti kita tahu, kita harus, jadi kalau error itu kan ada dua ya, inclusion error, exclusion error. Kalau inclusion error itu kita menerima bansos itu inclusion error. Tapi ada exclusion error, teman-teman yang harusnya entitled untuk dapat tapi nggak nerima. Pada saat ini, seperti Bapak Ibu tahu, karena kita kerjasama sama Kemdagri dan Kemenpan RB, kita meneruskan pilot saja yang dikerjakan di Banyuwangi. Pada saat ini kita memastikan kita bisa meminimalisasi exclusion error dengan on-demand application. On-demand application, ada sistemnya. Jadi dengan DEN, jadi teman-teman DEN itu jago-jago IT, kita pastikan on-demand dengan face recognition, dengan yang lainnya, mereka bisa minta untuk mendapatkan bansos. Itu kita sedang bekerja dan nanti setahu saya sih nanti Bapak Presiden juga akan meresmikan soft launching-nya. Nah, ini yang tadi saya bahas tadi, amanat untuk melaksanakan integrasi data sosial ekonomi nasional, yang seperti kita tahu, instruksi Presiden tahun nomor 4 2025 tentang data sen, itu dikatakan basis data tunggal individu dan atau warga yang memuat kondisi sosial ekonomi. Jangan tadi. Angus, tadi udah lama tadi itu. Cek pendudukan. Terus juga takut kan digunakan untuk mendukung keterpatuhan program nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya berkelanjutan, tapi kita harus tahu harus selalu terukur.
Ada beberapa peraturan menteri yang menjadi turunan, tapi yang seperti saya katakan, setahu saya memang dalam proses pembuatan undang-undang Ya, ada Bang di Edi depan waktu itu. DPR. Nah, Kak WA Kak, posisi Bang Edi di mana gitu? Bisa harapkan ini kita mengharapkan teman-teman Pemda bisa menggunakan DTSN sebagai basis awal. Tentu saja pastikan lakukan pemutakhiran juga dengan basis key variabel kunci itu NIK. Ada NIK tapi juga bisa dibantu nama dan alamat. Pastikan juga bisa dicocokkan dengan data OPD dan desa desa dan kelurahan. Terus juga gunakan untuk menentukan paket intervensi. Kalau misalnya kalau di DTSN kita bisa tahu keluarga itu sudah menerima apa saja. Nah, yang pasti DTSN bukan hanya sekedar nama penerima bansos, tapi basis integrasi program pembangunan sosial ekonomi. Complementary program itu sangat penting kalau bahasa anak Betawinya supaya lebih nendang. Ya. Selanjutnya, ya ini juga salah satu amanat optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui kolaborasi lintas sektor. Ini ada instruksi Presiden yang bertujuan untuk mengambil langkah-langkah terpadu dengan memastikan ketepatan sasaran dan bla bla bla, dan ini yang pilarnya itu diingatkan lagi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan juga betul menciptakan kemiskinan. Dan juga ada beberapa yang kita harapkan dari Gubernur, yang itu bisa kita baca di bawah, termasuk juga menyusun program dan kegiatan untuk RKPD, ya, juga sampai akhirnya menyampaikan laporan sehingga kita dapatkan status intervensi pemerintah supaya bisa kita tahu sejauh mana kita masih dibandingkan dengan sasaran. Yang kita yang kita harapkan juga dan sebetulnya harus juga dilakukan untuk mencapai amanat ini, untuk melaksanakan amanat ini, memasukkan pengentasan kemiskinan dalam RKPD dan juga ada bantuan alokasi dari APBD. Kita juga harapkan pemutakhiran NIK by ADES juga bisa dilakukan, dan ini dengan bantuan Bapeda dan Sekda kita bisa mengintegrasi program-program UPD dan tentu saja menyampaikan laporan berkala sehingga kita tahu sampai mana kita sudah mencapai sasaran yang kita tetapkan. Selanjutnya, juga peran pemerintah ya, khususnya untuk strategi peningkatan pendapatan. Nah, strategi utama ada beberapa yang kita lihat dan bekerja berjalan, termasuk juga penyediaan tenaga kerja terampil dan pengembangan UMKM. Penguatan UMKM dan akses permodalan kita harapkan bisa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital, peningkatan keterampilan dan tenaga kerja. Nah, untuk yang kita harapkan dari pemerintah daerah bisa berperan, itu bisa melakukan kegiatan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Juga kita harapkan ekosistem ekonomi kreatif dan digital bisa dikembangkan, ekonomi lokal berbasis potensi daerah, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia. Yang pasti kita semua berkomitmen untuk mendukung program prioritas nasional dan presiden seperti MBG, swasembada pangan, hilirisasi
industri dan kartu usaha atau Prokestra, melalui optimalisasi sumber daya, integrasi kebijakan, serta percepatan pembangunan di tingkat daerah. Itu yang kita harapkan. Selanjutnya, ini juga untuk meningkatkan akses, kualitas pelayanan dan infrastruktur dasar. Ini saya sudah kelebihan kayaknya. Strategi utamanya kita bisa lihat, terus juga peran pemerintah daerah yang kita harapkan dari peningkatan akses dan kualitas fasilitas pendidikan serta kesehatan sampai ke peningkatan produktivitas pertanian untuk tentu saja meningkatkan ketahanan pangan kita dan ekonomi daerah. Nah, infrastruktur dasar memang kita harus prioritaskan ya untuk kantor kemiskinan. Bukan hanya pemerataan fasilitas fisik aja, karena itu intervensi yang kita mau laksanakan. Ada beberapa misalnya informasi yang bisa dikumpulkan kalau misalnya di kantong-kantong kemiskinan, misalnya saja rumah tangga miskin dengan rumah tidak layak huni sampai ke sekolah atau vaskes di kantong kemiskinan yang belum standar, jadi harus diintervensi. Selanjutnya, ini untuk strategi peningkatan inklusivitas bagi kelompok rentan. Ada dua ya, isu untuk yang penyandang disabilitas atau PD dan lansia. Ya, jadi ada beberapa untuk yang PD itu pembunuhan SPM bidang sosial dan itu juga sangat bergantung dengan ini kerja kerasnya gengnya Pak Wahyu nih SPM dengan teman-teman KL memastikan kebutuhan PD melalui program rehab sosial. Juga kita harapkan untuk daerah sudah mengembangkan RADPD, rencana aksi daerah. Terus juga internalisasi isu disabilitas dalam perencanaan dan penganggarannya. Terus pelibatan teman-teman PD dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan daerah. Nah, untuk yang lanjut usia, tentu saja SPM, penyediaan lingkungan kawasan ramah lansia, terus juga ini yang kita sudah laksanakan beberapa pilotnya itu layanan terintegrasi untuk lansia, terus juga internalisasi isu kelanjutusiaan, pelibatan lansia dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan daerah. Jadi memang kita tingkatkan sense of belonging-nya sehingga mereka bisa berpartisipasi. Selanjutnya, ya, ini kolaborasi yang kita harapkan seperti teman-teman tahu, tanpa kolaborasi itu susah atau bahkan mustahil. Jadi kita katakan kita harus selalu bekerja sama, memadukan peran pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, serta percepat pengentasan kemiskinan. Nah, ini ada beberapa pemerintah, itu kita harapkan juga perencanaan, pembentukan regulasi, pelaksanaan program, juga tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Ini selain jadi beneficiaries, tapi mereka juga harus ditingkatkan untuk berpartisipasi aktif untuk merencanakan dan mengawasi program. Tentu saja pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta inisiatif berbasis komunitas. Jadi intervensi pemerintah tidak boleh menghilangkan inisiatif. Bahkan maunya intervensi pemerintah itu harus bisa meningkatkan proses kreativitas atau inisiatif dari masyarakat. Tentu saja kita akan perlu bantuan perguruan tinggi, akademisi, dan lembaga lembaga media, informasi publik, dan pelaku usaha, ini sektor swasta. Yang kita harapkan swasta juga bisa memberikan bantuan melalui CSR mereka, tapi juga selain itu pasar, pekerjaan, dan pendampingan usaha itu dapat dilakukan. Ya, jadi ada yang mengatakan ini
saya minjem kata-kata orang. Kolaborasi itu harus berbasis masalah konkret, bukan hanya seremoni kemitraan. Ini kayaknya orang udah miring banget lihat kita ngobrol-ngobrol gitu, kok nggak ada hasilnya gitu kan. Jadi bilang, lu jangan ngumpul-ngumpul aja loh, tapi ada nggak konkretnya gitu kan. Jadi bukan seremoni aja, tapi hasilnya. Kita buktikan, kita bisa. Buktikan sebelum saya pensiun. Saya Oktober ini pensiun, jadi bukti. Selanjutnya ini kayaknya terakhir ini, mudah-mudahan. Ya. Ini beberapa highlight juga, kalau kita bisa lihat, ini strategi utamanya penanggulangan kemiskinan, terus peningkatan kelas menengah. Kita harapkan dari sini kita bisa mengurangi kemiskinan absolut yang berdasarkan dari garis kemiskinan yang sedang diperbaiki, tapi juga ekstrim. Nah, ini yang menarik. Untuk peningkatan kelas menengah itu harus dipastikan kita juga memberikan lapangan-lapangan usaha atau kesempatan ya. Jadi kita harapkan TPT bisa mencapai hanya 4%, kerja formal itu meningkat, peningkatan keterampilan dan keahlian pekerja juga kita amankan terus sehingga harus dikerjakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan UMKM dan koperasi. Karena teman-teman ini yang banyak menyerap tenaga kerja. Misalnya rasio kewirausahaan kita harapkan, saya nggak tahu, tapi 2029 ini kita 3,6, jadi masih rendah sekarang. Dan daya saing dan rantai pasok UMKM itu kita harapkan meningkat. Tentu saja selain intervensi dan penggunaan data terpadu termutahiran yang selalu kita laksanakan beserta pendampingannya, tentu saja dengan intervensi yang bisa memastikan UMKM itu unggul dan tentu saja tenaga kerja yang kompeten, kita harapkan bisa meningkatkan proporsi kelas menengah. Nah, saya sudah ngomong kebanyakan, nanti kita diskusi lagi, tapi terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan ke Mas Denis. Baik, terima kasih Pak Jusni. Mungkin aplaus dulu Bapak Ibu untuk Pak Jusni. Baik, cukup komprehensif yang beliau sampaikan tadi, beberapa yang ingin kami tekankan untuk menjadi pemantik diskusi untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa kita punya target yang luar biasa. Di antaranya adalah di 2045 nanti kita perlu menuju 0% nih kemiskinan kita, angka kemiskinan kita. Adapun terdekat nih 2029 Bapak Ibu dikurang dari 5%, atau tadi range-nya ataupun rentangnya 4,5 hingga 5%. Dan kemudian ada tantangan tersendiri Bapak Ibu kalau kita melihat tren di 2021-2025 selama 5 tahun ke belakang sebelum RPJMN yang sekarang, itu 2021 itu titiknya 10,14, di 2025 itu 8,47. Kalau kita ukur ya, hitung ya, 10 menjadi 8 sekitar 2%, itu di 5 tahun Bapak Ibu. Sekarang posisi kita di 8%, kemudian kita diminta di 2029 itu 4,5 hingga 5%, artinya kita harus turun hingga 4% ya. Padahal sebelumnya trennya kan 5 tahun itu 1 hingga 2% saja. Di RPJMN besok itu kita hingga 4%. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh beliau, kita butuh pendekatan tidak biasa untuk bisa mencapai ini, dan supaya hal-hal yang bersifat tren ini bisa kita kembangkan, kita tingkatkan lagi supaya bisa mencapai target yang cukup tinggi ini 2029. Nah, beliau tadi juga sampaikan bahwa untuk mencapai itu semuanya, hal-hal yang perlu dilaksanakan diantaranya evaluasi. Ini hasil evaluasinya, yaitu kaitannya dengan ketepatan sasaran penyampaian bantuan tersebut. Baik itu bantuan sosial ataupun program pemberdayaan, itu perlu tepat sasaran. Nah, ini kami pikir Bapak Ibu bisa menyampaikan perspektif daerah, apakah sudah tepat sasaran di daerah. Kalaupun sudah, apakah ada evaluasinya? Apakah betul mempercepat penurunan kemiskinan tadi?
Atau bagaimana tantangan daripada ketepatan sasaran ini? Apakah yang beliau sampaikan tadi realistis untuk dilaksanakan di daerah? Kami pikir ini bisa menjadi pemantik diskusi. Kemudian beliau sampaikan juga untuk mempercepat ataupun mencapai penurunan kemiskinan yang cukup signifikan, perlu adanya integrasi program. Integrasi program. Apakah di daerah juga sudah terlaksana integrasi program lintas dinas, lintas sektor untuk penurunan kemiskinan sudah terjadi? Sejauh mana efektivitas TKPK di daerah? Apakah sudah efektif? Ketika sudah efektif, apakah signifikan di dalam penurunan kemiskinan tersebut? Nah, ini bisa menjadi refleksi dan juga Bapak Ibu bisa sampaikan kondisi daerah yang kemudian bisa menjadi masukan di forum ini, sehingga ada perlu langkah apa lagi untuk bisa mengoptimalkan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan kita ke depan. Tentunya dengan bingkai 3 strategi penanggulangan kemiskinan, penurunan beban, peningkatan pendapatan, dan juga pemenuhan infrastruktur dasar. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ringkasan, dan juga kami ingin coba membuat pemantik diskusi, semoga Bapak Ibu terpantik. Ataupun ada hal yang lain yang ingin didiskusikan bersama beliau, kami silakan Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi di kesempatan forum pagi hari ini. Silakan Bapak dari belakang. 1, 2, 3, oke. Kita 3 dulu, kita mulai dari belakang. Mohon berkenan sebutkan nama dan asalnya Bapak. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Saya Iskandar dari NTB, Pak, Bapeda NTB. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa yang terpenting dalam penanggulangan kemiskinan ini adalah 2 hal. Pertama, data, Pak, data. Kemudian yang kedua adalah betul tadi, ketepatan sasaran terhadap apa yang akan kita fasilitasi. Nah, keadaan di daerah ini sedang ada perbaikan, Pak. Kami di Bapeda selalu menganjurkan kepada teman-teman agar di DPA-nya itu langsung diberikan BNBA-nya yang berkaitan dengan data. Ya, data miskin ekstrim misalnya. Berapa jumlahnya dan siapa orangnya di situ kita taruh. Nah, permasalahannya adalah bahwa ketika kita melaksanakan kita masukkan itu kadang-kadang antara data yang ada di yang dicatat dengan yang ada di kenyataannya itu kadang-kadang beda, Pak. Ya, kadang-kadang beda. Saya pernah menemukan ya di sekitar Mataram itu, Pak. Ini data orang miskin. Coba cek ini benar enggak orang miskin ekstrim. Ternyata bahwa ketika dicek keluarganya itu si bapaknya ini seorang dokter. Kemudian yang istrinya ya pramugari, Pak. Apa ini orang miskin ekstrim? Kan nggak pas itu. Makanya saya bilang saya sambil berseloroh saja, ini bapaknya keluarin aja dari miskin ekstrim. Yang istrinya yang pramugari masukkan aja ke data saya gitu akhirnya. Saking tidak tepatnya data itu. Dan memang kan ada data ini ada errornya. Kalau di P3KE dulu ada 12% Pak errornya. Ya, ada 12%. Nah, ini perlu perbaikan-perbaikan data yang ada. Nah, kami harapkan nanti di daerah begitu ada data yang misalnya ada di DTSN, mungkin kita tidak perlu perpal lagi, itu sudah data yang memang betul-betul orang miskin gitu. Karena untuk perpal nih Pak, verifikasi kita butuh dana yang banyak. Ya, dana yang banyak kita butuh untuk perpalnya. Sehingga nanti itu terseret ke sana, tidak bisa kita berikan bantuannya kepada masyarakat miskin itu. Kemudian yang kedua Pak, keterpaduan program ini betul Pak. Kami di TKPKD Provinsi NTB itu selalu mengadakan kegiatan yang kaitannya dengan bagaimana kita semua melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama. Nah, termasuk juga yang jadi kesulitan mungkin kami ini, koordinasi kami dengan TKPKD yang ada di kabupaten. Ya, di kabupaten yang kadang-kadang berubah orangnya, berubah struktur anggotanya itu yang sering terjadi. Sehingga kadang-kadang nggak nyambung ya kaitan kami dengan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, mungkin terkait dengan kemiskinan ekstrim ini kita tidak menafikan juga peran dari NGO Pak. Ternyata banyak juga kegiatan-kegiatan yang ada di NGO ini yang ada kaitannya dengan fasilitasi terhadap miskin, termasuk miskin ekstrim. Kadang-kadang beliau-beliau itu mana ya yang akan saya fasilitasi, mana lah datanya yang akan kita fasilitasi, itu kadang-kadang pertanyaan yang ada di teman-teman yang di NGO. Oleh karena itu di NTB juga kami sudah lakukan itu, des terhadap teman-teman yang ada di OPD, lingkup provinsi, kemudian TKPKD Kabupaten Kota, termasuk juga di NGO dan filantropi lainnya. Yang mudah-mudahan dengan
data sen ini kami gembira sekali. Ada data sen yang DTSen yang nanti akan menjadi bagian dari satu data Indonesia yang akan kita pergunakan. Karena kemarin kan kita kait dengan data ini kami simpang siur, ada DTKS, P3KE, ada Reksose kan begitu. Jadi sekarang ada satu data, alhamdulillah ini menjadi hal yang baik bagi kami. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Kita lanjut ke penanya kedua dulu. Oke, terima kasih saudara moderator. Izin Pak Kusdi, kami kukuh dari Jawa Timur Pak. Bapak Jawa Timur izin. Oke, saya ingat waktu dengan Pak Kusdi kita terkait dengan target RPJMD Pak ya, utamanya terkait kemiskinan. Waktu itu kan dari Bappenas targetnya terlalu optimis Pak, antara 7-8%. Padahal kami saat itu kondisinya masih sekitar 9,7. Dan ini terbukti Pak di tahun ini, mohon izin, angka kemiskinan Jawa Timur tahun 2025 ini hanya turun sedikit sekali Pak. Jadi posisinya sekarang 9,3%. Padahal target waktu itu kita ngotot Pak, tidak mau menerima gitu ya, mohon izin, target dari Bappenas. Ternyata benar, kami tetap dalam posisi target paling atas itu 9,4. Posisi kita 9,3 gitu. Jadi hanya selisih 0,1 Pak. Kalau kami waktu itu mengikuti Bappenas, mohon maaf Pak, kami babak belur Pak di DPRD gitu ya, karena sekarang kami lagi LKPJ Pak. Ini berbeda mungkin dengan tingkat pusat Pak ya, mohon izin, ini kita diskusi, jadi di tingkat pusat pun kalau kita lihat target-targetnya pertumbuhan ekonomi, Gini maupun kemiskinan itu tidak mencapai target semua Pak. Tapi kalau di pusat kan tidak ada LKPJ Pak ya, jadi aman-aman aja gitu. Tapi kami di level daerah ini, kami babak belur Pak kalau tidak memenuhi target ya. Tadi saya bicara dengan teman-teman dari provinsi lain, ada yang tidak memenuhi target, wah babak belur Pak. Kami dari 8 IKU Pak, indikator kinerja utama, itu 1 tidak memenuhi target, IKLH kami. Itu babak belur Pak kita, sama DPRD gitu ya. Akhirnya nanti ujung-ujungnya ya tahu sendiri lah, ada lobby segala macam itu gitu. Jadi kami makanya terkait dengan target RPJMD maupun RKPD itu berdasarkan masukan dari para ahli. Waktu itu kami juga bawa dari BPS ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, DTSen Pak, ya ini kami menyambut baik Pak, apalagi tadi nanti mau dibuatkan regulasi dalam undang-undang Pak ya, kami sangat mendukung Pak ya, undang-undang. Apalagi tahun kemarin itu impresnya mulai bulan April gitu ya, tapi yang impres 8 itu bulan Oktober, jadi selisihnya banyak. Cuma kami ya baru dapat Pak ini DTSen, mohon maaf ya, jadi mulai April tahun kemarin impresnya itu baru akhir bulan April kemarin kami baru dapat, ini sudah sangat terlambat Pak. Karena kami penyusunan RPJMD 2025-2029 itu tidak menggunakan DTSen. Waktu itu kami sempat usul, Pak, minimal kami dikasih rekapnya atau agregatnya, tapi juga nggak ada. Gitu. Akhirnya sampai penetapan RPJMD, ya rekapnya pun kami belum bisa ini, sehingga penyusunan RPJMD, mohon maaf, sampai dengan tahun 2029 itu belum ada Pak kita menggunakan DTSen. Kan sayang sekali ini ya, data yang sudah bagus sekali, tapi ya tidak dipakai di perencanaan gitu. Nah ini mohon nanti ke depannya bisa kita atur lagi lah Pak. Terus kemudian tadi saya setuju Pak, ini sebagai satu data secara nasional Pak ya, digunakan oleh semua daerah, bahkan semua KL. Tapi data kami Pak, mohon izin, salah satu program pusat ya, PIP Pak, program usaha pintar. Kami punya data Dapodik di Jawa Timur ini, kami punya 1,3 juta siswa SMA, SMK, SLB Pak, itu kewenangan provinsi. Ternyata yang mendapatkan PIP menyebar Pak, dari desil 1 sampai dengan desil 10. Kami punya datanya. Jadi yang kami bandingkan dengan tahun 2025, 2026, 2025 itu penerimanya 403.000 PIP untuk level SMA SMK. 2026 turun Pak jadi 220.000. Kemudian sebaran juga masih luar biasa. Bahkan yang paling banyak menerima PIP ini desil 2, bukan desil 1. Ya, jadi perlu kami sampaikan desil 1 yang menerima PIP itu 29.000. Tapi yang tidak mendapatkan PIP, desil 1 saja itu 79.000 Pak. Gitu. Di sisi lain, desil 10 itu ada yang mendapatkan 5.000, desil 9 itu ada 6.000 sekian. Ya, karena kemarin kita sudah padankan antara Dapodik dengan DTSen. Jadi ya tidak tepat sasaran PIP-nya. Jadi kalau kita sepakat pakai DTSen ya jangan hanya daerah yang diminta Pak untuk menggunakan DTSen, tapi juga di pusat juga harus sama, ya satu suara. Yang kedua, mohon izin ini agak banyak, ini karena aspirasi Pak ya, mohon izin. Kemudian terkait dengan tagging kemiskinan Pak, ya. Jadi kemarin juga disampaikan, mungkin dari sini ada dari
Kemendagri ya, ke UDA maupun Bangda yang mendengar, tagging kemiskinan ini banyak program kami Pak yang tidak masuk di tagging kemiskinan. Nah ini mohon, apakah kami bisa mengusulkan Pak? Jadi misal ini kami ada yang memberikan beasiswa Pak, beasiswa untuk SMA, SMK gitu ya, siswa, kemudian mahasiswa juga, meskipun itu bukan kewenangan kami. Ini tidak ada Pak, di subkegiatan itu masuk di taggingnya yang di tagging oleh Keuda seperti ini. Nah, apakah kami boleh menambahkan? Padahal ini cukup besar gitu ya. Jadi mohon apabila ini didengarkan itu bisa dimasukkan ke tagging. Kami bisa mengusulkan Pak tambahan subkegiatan yang tidak masuk di tagging tapi bisa diusulkan untuk masuk sehingga ini bisa terrekod gitu Pak ya. Gitu. Terus kemudian prosedur di SPD juga masih agak ruwet Pak. Ini saya tadi izin kami memberikan bansos Pak ya. Bansos baik itu berupa bansos untuk yang kaum rentan, mahasiswa. Itu kalau di SPD kan harus BNB address. Ini kesulitan Pak bagi kami. Ya. Kalau di Jawa Timur kami memberikan bansos untuk PKH plus Pak yang lansia itu 50.000. Kalau yang 2 tahun yang lalu kita harus input Pak 50.000 input manual gitu ya. Bayangkan input satu nama itu diinput sekitar 5 menit ya. Itu kalau SPD lancar. Ya, kalau di daerah kami sering nggak lancar Pak. Ya, bisa keriting tangannya gitu ya. Tapi ini sudah diberikan kemudahan untuk import gitu ya, import file. Cuma import ini tidak bisa langsung semua, jadi per 1000, jadi tetap butuh waktu. Jadi kami mohon kalau misalkan bantuan sosial di SPD itu bisa disederhanakan lah, tidak perlu BNB address, cukup agregat total, misalkan 50.000 orang, gitu ya, nilainya berapa. Karena nanti akan kami breakdown dalam bentuk SK Gubernur Pak untuk penerima BNB address-nya, jadi tidak perlu diinput. Nah ini mungkin bisa menjadi pemikiran ke depan Pak. Ya, ini kelemahan juga Pak, ketika kami mau mengganti Pak, karena data kemiskinan kan sangat dinamis. Lansia itu tiap 3 bulan Pak, dari 50.000 itu 1 bulannya paling nggak berkurang 1.000 orang, gitu ya, karena meninggal 1.000 orang. Jadi kalau kami mau mengganti ini kesulitan lagi di SPD Pak, karena harus menunggu perubahan APBD di akhir tahun. Ya, ketika kita mau ganti, kita juga nggak bisa memberikan anggaran secara full, sehingga anggarannya banyak silpanya, ya, banyak silpanya. Karena kami memberikan bantuan 2 juta setahun itu kita bagi dalam 4 triwulan, ya, banyak silpanya. Kalau kita kasih bantuan di akhir tahun, berarti hanya dapat 1 triwulan, 500.000 dari 2 juta. Ini. Kemudian izin Pak untuk yang terakhir kemiskinan ekstrim ya, mohon izin karena rilis terakhir kemiskinan ekstrim untuk provinsi maupun Kapota itu tahun 2023 Pak. Ya, kami di Jawa Timur 38 Kapota ada 9 kabupaten yang 0 KE-nya 2023. Tapi 2024 sudah nggak ada lagi yang dirilis. Kemudian 2025 kemarin itu dirilis KE ya beberapa kabupaten. Tapi yang 0 ini kok muncul lagi KE-nya gitu lah. Ini kan jadi pertanyaan Pak. Berarti apa ya? Yang dulunya ada 9 kabupaten yang 0, gitu ya. Terus ada lagi meningkat lagi KE-nya. Lah ini mohon penjelasan nanti apakah KE ini akan dirilis lagi oleh pemerintah, terus siapa yang rilis? Apakah akan dirilis secara rutin Pak? Gitu ya. Nah, seperti apa? Karena cepat 2024 itu 0 Pak, apa nggak pernah dirilis Pak. Jadi kami juga bingung ini. Kinerja kami seperti apa? Padahal ini kan hari ini kan kita untuk menyusun indikator kinerja dalam penghapusan kemiskinan ekstrim. Kalau tidak ada datanya lah, bagaimana kita bisa menyusun indikator kinerjanya? Ya. Terakhir Pak, ini mumpung ada dari BP Taskin Pak ya, izin terkait dengan Rinduk Pak, rencana induk. Mumpung kepikiran Pak, izin rencana induk kemiskinan. Kami menyebut baik Pak, tapi mohon sebelum ditetapkan ya, kemarin kalau nggak salah ada berita, Rinduk ini mau ditetapkan melalui peraturan presiden atau apa, mohon mungkin bisa disosialisasikan lah ke daerah gitu ya, karena ya bagaimanapun juga kan calon korban ini harus diajak bicara Pak ya, karena kan kami nanti tetap harus mensinkronisasi gitu ya. Ya, saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Pak Kuku. Pak Inyo kalau nggak salah. Ya, makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Yang kedua kalinya. Tadi apa yang disampaikan teman kami ya? Pak Inyo dari Sulsel. Inyo dari Sulsel ya. Pepilik Bangda. Apa yang disampaikan teman kami dari Jawa Timur, kemudian TB, kemudian TTB kemarin, itu kami sama rasa. Jadi sebenarnya ya betul disampaikan dari Timur tadi,
calon korban ya. Ya, jadi sebenarnya yang paling bermasalah adalah terkait dengan data. Sebenarnya dengan keberadaan konsep DTSN ini di paparan penyampaian luar biasa dan memang cukup bagus Pak maksudnya. Ya, cuma tidak semudah itu ketika implementasinya di lapangan. Salah satu masalahnya adalah kenapa ini sudah kita satu data, tetapi aksesnya juga ternyata tidak satu data. Ya, ketika misalnya kami minta data di Kemensos, kemudian harus minta juga data di Kemenko Pemberdayaan, minta juga di di Bappenas dan seterusnya. Nah, ketika misalnya Kemenko Pemberdayaan itu minta datanya itu berbasis pada ketika misalnya ada program baru diminta datanya. Kemudian Bappenas, dan hampir semuanya cukup pribadi untuk meminta datanya. Ya, persoalannya ketika misalnya kami daerah misalnya di Bappenas, kemarin kami sudah berproses untuk meminta akses. Pada saat berproses tiba-tiba ada pergantian pimpinan, harus dimulai dari nol lagi untuk mengajukan. Kepala Bapeda. Ya persoalannya Pak ketika itu diminta, makanya sekarang bagaimana akses itu mudah, cepat dan tepat. Ya, karena isinya juga pada saat ada beberapa kabupaten kota untuk sudah coba mengakses, ternyata memang banyak datanya tidak valid, jadi harus diverifikasi. Lalu karena itu mudah-mudahan kami sangat berharap Pak untuk aksesnya ini lebih dipermudah, cepat, tepat dan cukup satu pintu. Ya. Nah kemudian terkait dengan kebijakan, ini juga banyak sekali Pak. Ya. Kalau bisa, memang tujuannya sama, tapi kadang kerangkanya itu susah membacanya karena terlalu banyak yang dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda. Misalnya terkait dengan sekarang kan ada lembaga BP Taskin. Produk itu adalah rencana induk penanggulangan kemiskinan. Di dalamnya itu dijelaskan terkait dengan graduasi kemiskinan. Di sana ada 4 Pak. Ada percepatan pendapatan, kemudian pembinaan dan pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan akumulasi tabungan dan investasi. Kemudian yang sampaikan tadi, yang impresi tingkatan 3 PR, peningkatan pendapatan, pengeluaran beban, pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Nah, kami daerah Pak ingin bagaimana itu berkolaborasi, tinggal kami baca satu kerangka arah kebijakan, ya. Dan supaya mudah kami implementasikan di daerah Pak. Kalau terlalu banyak saja kerangka-kerangkanya akhirnya nanti bermasalah. Ya. Nah, jadi memang kami daerah Pak kadang harus hati-hati melangkah karena terlalu hati-hati jadi lambat. Terkait dengan kembali ke data Pak. Kemarin disampaikan oleh Ibu Niken dari Kemenko. Ya, dan saya khawatir mudah-mudahan di daerah tidak terjadi juga. Ketika misalnya terkait dengan penggunaan bukan data DTSN yang dipakai untuk penanggulangan kemiskinan. Persoalannya ada beberapa daerah kami, kabupaten kota kami yang sampai hari ini belum bisa mengakses. Akhirnya untuk penanganan kemiskinan masih dia pakai data lama. Data terkait kemudian dia kolaborasi dan seterusnya. Kekhawatiran kami jangan sampai hanya data ini ya pemerintah daerah lagi jadi korban. Gitu karena tidak mengacu kepada DTSN ini. Ya, kemudian selanjutnya salah satu juga yang selalu menjadi pertanyaan kami dan kemarin juga waktu rakor Bangpus kami juga sampaikan dan alhamdulillah Pak Deputi ini akan mudah-mudahan nanti kelihatan dari KPD. Yang selama ini yang jelas disampaikan ke daerah adalah target kinerja. Sekian pertumbuhan ekonomi, sekian angka kemiskinan, sekian TPT. Tetapi belum kelihatan secara jelas kerangka anggaran itu menurunkan sekian persen kemiskinan, sekian yang dikontribusi oleh PBN, sekian yang harus dikontribusi daerah, sekian yang dikontribusi oleh non APBD dan seterusnya. Nah, langkah bagusnya Pak kalau angka-angka itu juga kita bisa barengi dengan kerangka anggaran yang spesifik. Ya bukan lagi sifat makro tapi spesifik yang langsung bersentuhan kepada indikator yang dimaksudkan
Walaupun pasti ada irisan antara indikator satu dengan indikator yang lain. Anggaran pertumbuhan ekonomi pasti juga akan beririsan dengan anggaran di kemiskinan dan seterusnya. Ya, saya kira itu Pak untuk sementara, dan mudah-mudahan sekali lagi permasalahan kami di daerah bisa difasilitasi Pak. Ya, termasuk juga pertama terkait dengan APH ini. Ya. Karena terus terang penanganan kemiskinan daerah itu menjadi salah satu lahan yang diini oleh teman-teman yang off the record LSM untuk dilaporkan terkait dengan penanganan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Inyo dan Bapak-Bapak semuanya. Kami silakan Pak Jupni, apakah perlu dibacakan ulang atau sudah direkap? Baik. Siap. Dua kali saya ke materi apa Pak? Enggak. Tapi anyway, seru lah Pak NTB. Saya suka lari dari kenyataan, jadi kok kemana-mana pasti saya lari. Baik, untuk yang data, tapi nanti gengnya Pak Ayu juga bantu nih, karena ada beberapa pertanyaan, bahkan mekanisme dari pelaksanaan daerah Silpa, Ekosipa, SIPD dan yang lainnya kayak gitu ya. Pertama tentang akses ke data set, DTSEN. DTSEN itu mempunyai data-data yang bahkan BPS aja nggak boleh merilis ya. Kalau pernah mainan Susenas itu nama, etika, alamat itu nggak boleh. Nah di DTSEN itu ada semuanya. Dalam konteks itu harus dilindungi untuk apa istilahnya, perlindungan data ya. Nah itu kita punya sekretariat walaupun masih di bawah Bu Vivi, Bu Dini itu yang ibu kosnya satu data, dan mereka memastikan non disclosure-nya itu jalan. Jangan sampai kita kasih data terus Bapak Ibu dapat lebih sering diteleponin sama yang nawarin kredit card, gitu ya. Itu kan kelakuan kita kan, nggak tahu tiba-tiba nomor telepon dijual, terus kita diteleponin untuk nawarin yang nggak jelas-jelas. Termasuk ojol, saya juga nggak tahu tuh kenapa saya dapat tawaran ojol lagi nggak jelas. Kok ojol? Apa? Judi pinjol. Judi online tuh apa? Dodol. Ya pokoknya dol gitu kan. Nah itu yang kita akan lindungi. Makanya akan diatur sekarang masih Bu Dini gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, itu akan dibuat undang-undangnya. Nah, yang menarik kenapa Pak Iskandar cuma sebel suaminya dokter, BNBA nggak apa-apa gitu Pak ya, karena pramugara. Coba kalau istrinya pramugara, Bapak juga nggak mau. Itu sebetulnya gini Pak, kita tahu datanya data dinamis. Sedang membuat proses, dan pemangku yang bisa mengupdate data itu BPS Pak. BPS yang di bawah, tapi juga nanti BPS daerah itu akan bekerja sama untuk memutuskan data. Bapak Ibu benar, data itu sangat dinamis. Jadi memang bahkan kalau kita nggak hati-hati nanti intervensinya juga sangat tidak mencapai sasaran. Nah ini juga keterpaduan program TKD, terus yang menarik turnover. Jadi biasanya teman-teman udah janjian sama si X, tiba-tiba mau nerusin programnya si X itu pindah. Itu sejak saya masih punya rambut, kelakuan pemerintah tuh gitu, turnover kita tinggi.
Terus kenapa kok turnover kita tinggi dan itu nggak bisa diubah terus kita berhenti kerja? Ya enggak lah. Kita pastikan ada eh, apa dokumentasi untuk memastikan itu kita bisa lanjutkan. Gitu ya. Jadi turnover tinggi khususnya di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jangan jadi alasan, jadi hambatan kita nggak kerja. Nggak bisa gitu kita mainnya. Harus ada dokumentasi untuk memastikan itu jalan terus. Apa itu akan lancar dan tidak menghambat? Enggak lah, pasti ada hambatannya. Tapi jangan sampai terus berhenti gara-gara orangnya pindah gitu. Jangan. Itu bisa pakai beberapa cara supaya kita selalu mendokumentasikan, memfluensi untuk sorry. Setiap pemerintah ini, saya kalau batuk ini berarti udah perlu kafein, udah dapat nikotin nih. Baik, terus peran NGO, banyak NGO ya, tapi NGO Bapak juga menyadari yang pasti NGO itu karena apa namanya skalanya kecil, mereka bisa mengetahui lebih banyak. Oh, balik lagi ke data. Waktu di Banyuwangi dan kita lagi terapkan di beberapa provinsi yang ada digitalisasi bansos, yang kita sering pakai itu pendamping untuk memastikan datanya benar, tapi juga teman-teman dasawisma, ibu-ibu nih. Pokoknya kita masukin data ini kita gunakan the power of emak. Emak yang pintar cari datanya. Emak itu yang paling gampang, yang paling susah dikibulin sama orang. Juga latihannya banyak soalnya. Emak sering dikibulin sama suami gitu, jadi tahu kalau orang itu kayak gimana. Itu the power of mama termasuk dasawisma banyak. Pendamping juga banyak ya. Nah ini kita padukan yang kita lagi laksanakan sekarang di Bali dan 40 kabupaten. 41 kabupaten nanti digitalisasi bansos itu nanti on demand. Jadi bisa minta misalnya saya kenapa? Pengajuan sendiri jadi saya GR kok saya nggak dapat gitu ya, terus saya bisa mengajukan diri dengan sistem yang pakai face recognition segala macam, terus nanti kita lihat apakah layak gitu. Yang kita takutin pada saat ini ada teman-teman yang layak tapi tidak dapat, itu yang apa namanya error, exclusion error. Inclusion error, saya GR, tapi nggak pantas gitu ya, itu inclusion error. Dan kita mau pastikan juga, kita prioritas sekarang menurunkan exclusion error. Karena kita tahu teman-teman yang layak miskin nggak dapat buat, kalau sakit pasti dampaknya jauh lebih bersihir daripada kita. Nah, ya Pak Kukuh Jatim, Pak Kepala Bapeda siapa Pak? Pak Yasin, PLT apa sekarang ya? Oh gitu. Saya sama Pak Yasin atau Bapak sekalian rame gitu ya. Dari dulu tuh. Ramenya memang karena kita mendapatkan apa namanya? Kita mendapatkan sasaran target dari yang menang pemilu dan yang presiden sekarang Prabowo. Terus kita hanya hitung loh. Kalau untuk mencapai ini ada beberapa provinsi, kita harus memastikan provinsi mencapai target. Kalau enggak jebol. Simulasinya sederhana, tapi buat saya kerjain. Tapi saya ngebayang, waktu saya masih punya rambut, saya sering tuh hitung-hitung. Sekarang nggak ngitung aja, rambutnya hilang, apalagi saya ngitung-ngitung ya. Tapi simpel, jadi ada terus, ada yang lainnya, terus kita pastikan ini untuk mencapai yang diminta presiden tiap daerah dengan
tingkat TPT, growth, ya, kesenjangan, dan penduduk, itu kita harapkan turunnya berapa? Bayangin, kita disuruh presiden, kita minta tolong daerah nggak mau, pusing kayak gitu. Ini gimana sih? Ya, apakah itu ideal? Ya enggak lah, tapi itu harus kita kerjakan. Salah satunya adalah yang kita pastikan adalah pendanaan kreatif, termasuk CSR, termasuk filantropis segala macam gitu ya. Jadi, dan Pak aku juga bilang kan ya pasti kan Pak, kelihatan kan Pak, growth-nya nggak meningkat sama sekali gitu. Ya nanti kalau growth-nya sesuai dengan yang kita harapkan, kita kan ini nggak mencapai sasaran. Pendekatannya beda loh Pak Kuku. Pendekatannya pertama nggak mau, itu dipaksa presiden gitu kan. Itu. Tapi apakah presiden, Bappenas, yang lainnya itu mata buta gitu. Growth-nya tidak terlalu bagus, tidak sesuai dengan IPN, ada beberapa masalah. Apakah kita bilang, lu nggak usah kerja? Enggak lah, pasti kita juga ngerti. Kenapa? Misalnya TPT, yang kita agak concern pribadi, itu AI. AI itu akan berdampak ke beberapa sektor tenaga kerja, walaupun bukan hanya negatif tapi positif. Yang kita tahu, kenapa biaya internet kita mahal, gitu ya, apa nggak bisa itu sektor jasa juga bisa ditingkatkan produktivitasnya. Itu yang mikro, tapi makronya itu memang kita harus jaga. Dan kita semuanya, Pak Wahyu juga tahu, ini bukan kita yang mau gitu loh, sama kita yang mau. Caranya itu yang kita harus pastikan kita tercapai. Kalau PIP kurang capai sasaran, kita sekarang memang Pak ada beberapa basis data. Jadi kalau bahasa saya tuh DTSN itu dulunya DTSN itu saya bilang itu social registry. Registrasi sosial. Saya pakai registrasi sosial, bahasa Inggrisnya emang social registry, tapi jadi reksosek kan ya. Tapi enggak, DTSN itu social registry yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, baik yang kaya ataupun yang miskin. Ya. Tapi selain itu akan ada namanya beneficiaries registry, registrasi penerima manfaat. Jadi misalnya DTKS ya, zaman dulu, zaman sekarang juga. Tapi nanti si Kemsos ada SIKS, 6. Saya nggak mau pakai 6 karena bahasa Inggrisnya 6 itu tidak aneh. Artinya bisa diterjemahkan jadi SIKS. Itu beneficiary registry. Nah, terus juga ada dari gengnya Pak Wahyu yang memastikan data-data data-data yang terkait sama kependudukan itu terupdate. Yang pasti NIK. Semua orang teman NIK. Semua orang harus punya NIK. Bahkan kita minta tolong gengnya Pak Wahyu untuk memberikan NIK secepatnya bagi penduduk yang baru lahir. Bayi itu harus cepat-cepat dikasih NIK. Karena NIK itu satu-satunya key variables yang bisa menghubungkan basis data ini, baik yang social registry dan beneficiary registry, dan ditambah bantuan sama gengnya SIPD. Apa Pak sistemnya SIPD kan? Kemdagri SIPD ya, gitu. Jadi itu sudah. Nah, apakah itu
mutakhir apa enggak, susah juga. Mutakhir itu kan juga dinamis ya. Ini waktu saya pernah di LKPP, LKPP itu punya pemutakhiran sistem hanya dilaksanakan jam 12 malam. Jadi batch processing. Saya tuh suka deg-degan kalau teman-teman itu suka senangnya real time. Jadi ada yang mati langsung bisa catat. Itu real time itu mahal ya. Yang real time murah ya kayak pakai saya ini pakai HP pakai jam tangan untuk menunjukin heart rate saya karena saya udah tua takut lewat gitu. Heart rate saya monitor real time. Kurang meriah kan. Nah, kalau real time internet dan internet kita mahal ya, tapi sekarang kita utamakan real time. Terus juga jadi sebetulnya itu kita bisa cari yang menarik, yang lebih murah. Kalau bahasanya lebih murah meriah lah ya. Kemiskinan ekstrim datanya sekarang memang datanya tetap ada di DTSN sebagai registrasi sosial, tapi siapa pemangku kemiskinan ekstrim? Kemenko PM. Apa PM? Ya, itu juga ada Kemenko PM dan PMK ya. Enggak PMK harusnya, masih PMK. Itu yang pengampu, tapi bukan berarti hanya mereka yang punya data. Jadi mereka ngasih tahu kita siapa aja BNPA yang bisa kita kasih. Kalau BP Taskin sama Bappenas dan beberapa kementerian itu sudah ngobrol lama ya. Terakhir kapan? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kita bahas juga, mereka namanya ada Taskin, sistem. Oh, itu ada mbahnya Taskin. Jadi teman-teman dari BP Taskin, kita selalu berkoordinasi ya. Terus terang nggak semuanya mulus, khususnya teman-teman BP Taskin juga khususnya dalam komunikasi dengan daerah, karena daerah punya KL, punya OPD gitu ya, tapi kita terbuka gitu ya, dan kita akan laksanakan. In general sih kita punya tujuan yang sama, tapi kan ini hari Jumat ya. Hari Jumat kan kebetulan hari Jumat katanya kan the devil will be in detail ya. Jadi kita sekalian hari Jumat kita ngomongin setan-setan aja. Jadi prinsipnya sama gitu, tapi kalau udah ke arah yang kecil-kecil jadi bingungin sendiri. Nah itu yang harus kita urus. Tapi emang biasanya gitu. Jadi saya sih nggak khawatir sama BP Taskin ya. BP Taskin kerjasamanya baik dan kita harapkan bisa terus mendukung pencapaian KL maupun Pemda-Pemda. Pak Inyo, Sulsel sama Jatim hampir sama gedenya, terus komentarnya hampir sama nih. Yang pasti graduasi. Kemarin Pak Dinar memastikan komitmen kita untuk mendefinisikan konsep prinsip graduasi itu yang standar. Karena ada beberapa program dan ada beberapa yang kita bayangkan perspektif dari KL itu berbeda. Esensinya itu sama. Bansos itu harus memberikan peningkatan kesejahteraan dari yang bawah dari ke atas dan juga berkesinambungan. Itu benang merahnya kita setuju. Tapi terus indikator apa yang kita bilang udah graduasi? Macam-macam. Ada seperti PKH itu kan sekarang bilang nggak boleh lebih dari 6 tahun gitu ya. Kalau nggak ada komponennya graduasi alamiah gitu ya. Itu beda, itu untuk PKH. Yang lain nggak gitu. Apalagi kita lagi memasak program yang kartu pro
prokesra. Nah, target DTSM Pak nanti akan kita pastikan bisa diakses dengan baik ya. Tapi memang saya nggak bisa komentar banyak karena ada beberapa yang lagi dibicarakan dengan DPR. Cuma yang saya senang Bu Dini itu khususnya dari kontribusi dari pilot yang kita laksanakan di Bali, dia mainnya kalau pernah dengar sandboxing. Jadi ada interoperability yang dicobakan secara penuh, tapi di sandbox. Sandbox itu di tempat mainan yang nggak bakal ganggu yang beneran. Jadi ini dipakai gitu karena interoperabilitasnya sangat kompleks, tapi ini nggak bakal ganggu implementasi beneran. Nah ini kita bisa laksanakan. Kalau ini bisa melaksanakan, kita bisa mulai menularkan cara-cara yang baik. Tapi yang pasti interoperabilitas data itu memang harus dilaksanakan, termasuk juga di digitalisasi bansos. Apakah gampang? Enggak gampang, tapi bisa dilaksanakan. Nah, kalau misalnya dikatakan angka kontribusi spesifik, ini maksudnya kontribusi dari masing-masing pemangku pembangunan, Pak ya? Misalnya CSR berapa gitu ya? Nggak bisa tuh, Pak. Yang pasti, angka pastinya itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita sadar APBN, APBD pemerintah itu tidak berarti 30% ya kontribusinya. Kecil di bawah 50%. Kita harapkan pemerintah, masyarakat, firm, perusahaan, masyarakat juga memberikan bantuan, berkontribusi. Makanya ada KPBU, ada juga pendanaan yang kreatif, termasuk kita kerjasama sama Basnas. Kita tahu kalau Basnas itu bisa bekerja sama, asal yang satu untuk orang Islam, yang satu enggak. Kalau sedekah ya, kan bisa enggak. Zakat itu hanya untuk orang Islam. Ya, kalau yang untuk non Islam siapa? Sedekah ya. Sedekah. Jadi memang kita perlu gunakan banyak, kita perlu pelajari dan gunakan baik. Dan Basnas itu sering ketemu kita, dan mereka punya program yang baik dan sudah dilaksanakan. PIP kurang capai sasaran, Pak. PIP ini seru. PIP itu punya basis data sendiri. Bahkan PIP itu punya 2 basis data. Yang satu punya Kemendikbud, susah banget, Dapodik ya. Yang satu gengnya Kemenak, namanya bagus namanya, lupa. Tapi ada 2 basis data. Itu aja sering nggak kompak ya. Tapi untuk yang pengembangan digitalisasi bansos, kita akan masukkan PIP baik dari yang Kemenak maupun dari dari pendidikan itu supaya bisa dilaksanakan, bisa diintegrasikan. Bottom line Pak, pada akhirnya kita tahu semuanya banyak data yang harus diperbaiki gitu ya, khususnya akurasi, karena memang populasi bersifat dinamis, ada yang mati, ada yang lahir gitu ya. Tapi yang penting peran Bapak di Pemda itu sangat penting untuk validasi data dan juga menggunakan fasilitas yang sudah ada, termasuk juga dasar Wisma dan Ibu PKK dan Posyandu. Saya kira ini dari saya, tapi kurang lengkap kalau Pak Wahyu nggak nambahin, gengnya Pak Wahyu. Oh iya, tadi Pak Wahyu akan nggongin semuanya yang saya bingung dijawab sama Pak Wahyu. Ya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kusmi dan Pak Wahyu, tim dan Bapak Ibu TKPK. Izin perkenalkan saya